Kembali bersama saya Kristiana Dananti dalam mata kuliah Matematika Ekonomi untuk program studi akuntansi. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar untuk penerapan fungsi linier yang merupakan lanjutan dari materi pada pertemuan 7. Pada pertemuan materi ke-8 ini atau materi ke-8 ini, pokok bahasan yang dibahas adalah pengaruh pajak pada keseimbangan pasar, pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar, analisis pulang pokok, fungsi konsumsi dan tabungan, dan model penentuan pendapatan nasional. Nah, pengaruh pajak pada keseimbangan pasar itu biasanya akan menambah harga karena pajak biasanya dikenakan kepada produsen yang selanjutnya dikenakan kepada para konsumennya. Ini dijelaskan di sini bahwa produk itu biasanya dikenai pajak oleh pemerintah, lalu produk yang dikenai pajak per unit ini akan merubah keseimbangan pasar sehingga harga maupun jumlah keseimbangan akan berubah. Nah, kalau pajak per unit dikenakan, itu akibatnya harga produk tersebut akan naik dan jumlah produk yang diminta akan turun karena produsen mengalihkan tanggungan pajak sebagian kepada konsumen yang membeli produk tersebut. Pengaruh pajak terhadap fungsi penawaran, ini kita sudah belajar pada pertemuan yang lalu bahwa fungsi penawaran ini membentuk grafik seperti ini ya, S ini. Nah, pada saat harga P ini 1, kemudian pembentuk penawaran ini S. Selanjutnya ada pajak sebesar sebesar P2 min P1 ini ya, ini besarnya pajak, maka nanti penawaran itu akan bergeser sebesar pajak yang dikenakan produsen kepada konsumen. Nah, ini fungsi penawarannya akan bertambah ketika PX tadi sama dengan FQ setelah ada pajak, maka PI itu sama dengan FQ plus TI. TI-nya ini adalah pajak. Kasus lain pengaruh pajak terhadap fungsi penawaran. Nah, ini misalnya fungsi penawaran sebelum pajak itu Q sama dengan GP. Lalu setelah ada pajak itu menjadi P min T itu sama dengan FQ. Sehingga jumlah yang ditawarkan itu G kali PT min T. PT ini T-nya ini harusnya di bawah ini ya. Penerimaan pajak total oleh pemerintah itu dinotasikan sebagai T sama dengan TQT. Besarnya pajak yang ditanggung konsumen itu PT min PE kali OQT. Ini pajak yang ditanggung produsen itu T sama dengan ini jumlah perkalian antara PT min PE dikalikan dengan OQT atau disingkat dengan PE min C kali OQT. Nah, ini apa masing-masing nih? Untuk memperjelas kita lihat dalam angka. Jika fungsi permintaan suatu produk dinyatakan sebagai P sama dengan 15 min Q dan jumlah penawaran itu P sama dengan 0,5 Q plus 3, terhadap produk tersebut dikenakan pajak oleh pemerintah sebesar Rp3 per unit. Pertanyaannya, berapakah harga dan jumlah keseimbangan pasar sebelum dan sesudah pajak? B. Berapakah besar penerimaan pajak total oleh pemerintah? C. Berapa besar pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen? D. Gambarkan harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Satu persatu kita akan lihat di sini penyelesaiannya. PD sama dengan PS. Ini
fungsi permintaan dan penawarannya tadi ya, kita samakan untuk mendapatkan keseimbangan. Berarti P sama dengan 15 min Q sama dengan 0,5 Q plus 3. Nah, ini kita sandingkan seperti ini. Ini kita geser, min Q, min setengah Q, berarti 1,5 Q. 3, ini 15 kita geser ke sini, jadi minus 15, sehingga 3 min 15 kan minus 12. Kita peroleh Q sama dengan 8. Ketika Q sama dengan 8, maka P sama dengan 15 min Q, berarti P sama dengan 7. Nah, berikutnya keseimbangan setelah pajak. Tadi pajaknya adalah 3 per unit. Nah, ini keseimbangannya nih, PST itu sama dengan setengah 0,5 Q plus 3, ini persamaan tadi ya, penawaran ditambah 3, kemudian ditambah T, ini besarnya pajak 3, berarti 0,5 Q sama dengan 6. Jika PD sama dengan penawaran setelah pajak, maka 15 min Q itu sama dengan 0,5 Q plus 6. Jadi kita ambil persamaan yang sudah ditambah pajak. Maka minus 1,5 Q sama dengan minus 9. Ini kita geser ke sini. Min Q min setengah Q berarti 1,5 Q. 6 min 15 berarti minus 9. Q sama dengan 6. Nah, keseimbangannya adalah nilai P 15, Q sama P-nya 9 ya tadi ya, ketemu 9. Kalau Q-nya 6 kita masukkan. P tadi 15 min Q, berarti 15 min 6 sama dengan 9. Nah, kita dapat kesimpulan sebelum pajak itu keseimbangannya adalah 8 untuk Q, 7 untuk P. Setelah pajak 6 untuk Q, 9 untuk P. Nah, ini dalam kotak ini ya, ini setelah pajak. Berikutnya penerimaan pajak total oleh pemerintah itu tadi dinotasikan sebagai T, itu sama dengan T kali QT. Nah, QT tadi kan 6. Nih, Q setelah pajak itu QT 6. Q-nya berapa? T-nya berapa? 3 kali 6, 18. Besarnya pajak yang ditanggung konsumen berapa? PT min PE kali ini OQT itu sama dengan 9 dikurangi 7, 9 dan 7 ini yang ini tadi ya, P-nya kan setelah pajak itu 9, sebelum pajak 7. Berarti 9 min 7 dikalikan pajak ini OQT-nya tadi jumlah Q pada saat kenai pajak 6 tadi, berarti 9 min 7 itu 2 kali 6, 12. Itu besarnya pajak yang ditanggung konsumen. Besarnya pajak yang ditanggung produsen itu T min PT min PE kali OQT. Nih, hasilnya 18 min 12 itu sama dengan 6. Nah, secara grafik ini tadi titik keseimbangannya bergerak ketika pemerintah menetapkan pajak sebesar Rp3 per unit, maka grafik untuk permintaan akan bergeser ke atas sebesar 3 ini, keseimbangannya berubah dari 87 menjadi 69. Ini. Yang berikutnya adalah pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Kebalikan dari pajak itu menaikkan harga, subsidi itu akan menurunkan harga. Jika pemerintah memberikan subsidi atas produk tertentu, harga yang dibayar oleh konsumen akan turun. Sedangkan jumlah yang diminta atas produk tersebut akan naik. Penurunan harga tersebut sebesar subsidi yang akan diberikan oleh pemerintah.
Di sini sebelum subsidi diberikan fungsi permintaan P sama dengan fungsi Q, maka fungsi penawarannya adalah P sama dengan FQ. Fungsi penawaran setelah subsidi diberikan PQ sama dengan FQ min S. S itu subsidi tadi. Keseimbangan pasar yang baru setelah diberikan subsidi oleh pemerintah akan menjadi nilai ES itu QS dan PS. Besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu sebesar S kecil kali QS. Besarnya subsidi yang dinikmati konsumen PE min PS kali O QS. Besarnya subsidi yang dinikmati produsen nih S min PE PS kali O QS. Di subsidi yang diberikan pemerintah dikalikan dengan subsidi yang dinikmati konsumen nih atau C min PE kali O QS. Contoh dalam angka, fungsi permintaan suatu produk P sama dengan 15 min Q dan fungsi penawaran P sama dengan 0,5 Q plus 3. Sedangkan pemerintah memberikan subsidi sebesar Rp1,5 per unit produk. Berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah diberikan subsidi oleh pemerintah? Berapa subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Berapa besar subsidi yang dinikmati oleh konsumen? Berapa besar subsidi yang dinikmati produsen? Gambarkan dalam suatu grafik. Nah, ini bentar. Sebentar, ini saya membuka file yang salah, saudara. Sebentar. Saya matikan dulu ya, Mas. Oke. Baik, saudara. Ini saya jelaskan dengan ya diketahui permintaannya P min Q, P sama dengan 15 min Q. Ini fungsi penawaran. Ini permintaannya seperti ini penawarannya seperti ini. Nah, berikutnya jika permintaan itu sama dengan penawaran, nah kita gandengan seperti ini, P-nya tadi 15 min Q sama dengan setengah Q plus 3. Nah, ini hasilnya Q sama dengan 8. Berikutnya kita ambil salah satu, boleh permintaan, boleh penawaran. Yang mudah angkanya kan P sama dengan 15 min Q. Kalau kita ambil ini kan angkanya pecahan, susah menghitung. P sama dengan 15 min Q, Q-nya diketahui 8, berarti P sama dengan 15 min 8 sama dengan 7. Berarti keseimbangan mula-mula adalah 8 dan 7. Sekarang ada subsidi. Subsidi sebesar Rp1,5 per unit produk. Lah, subsidi ini akan mengurangi nilai mengurangi harga untuk produk setelah diberi subsidi. Fungsi penawaran ini seperti ini. Setelah ada subsidi berarti kita buat menjadi P sama dengan 0,5 Q min plus 3 min 1,5. Berarti P sama dengan 0,5 Q plus 1,5. Itu ya. Nah,
Ini kita samakan dengan fungsi permintaan ini. Kita jejerkan seperti ini. Berarti 15 min Q itu sama dengan 0,5 Q plus 1/2. Berarti Q min setengah Q sama dengan 1,5 min 15. 1/2 Q itu sama dengan min berapa ini? 1/2 min 15. Berarti minus 13,5. Berarti Q kita hitung berapa ini? 13,5 dengan 1/2 itu. Q ketemu nilai 9. Ketika Q ketemu nilai 9, kita masukkan di permintaannya P sama dengan 15 min Q, berarti 15 min 9. Hasilnya 6. Keseimbangannya adalah 8 dan 6. Nah, ini keseimbangan yang kita peroleh untuk soal pertama. Berapa harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah. Ini sebelum subsidi. Ini sesudah subsidi. Pertanyaan kedua, berapa besar subsidi yang diberikan oleh pemerintah? Tadi rumusnya apa? Besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah itu S sama dengan S kali QS. S kali QS. Nah, berarti yang B ya. Besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah S itu sama dengan S kecil kali QS. S-nya berapa tadi? Ketemu nilai untuk S tadi 1/2 ya. 1/2 kali 9. Subsidinya tadi kan ini, subsidinya ini. Berarti 1/2 kali Q sesudah nih, Q sesudah subsidi kali 9. Berarti 13,5. Berikutnya besarnya subsidi yang dinikmati oleh konsumen. Rumusnya apa? PE min PS kali OQS. Nah, OQS-nya tadi ini. Berarti PE-nya tadi ketemu berapa? PE-nya tadi ketemu 7 ya, P-nya. Berarti PE rumusnya adalah PE min PS dikalikan OQS. Nah, ini 7 dikurang 9 dikalikan 9. Oh, maaf, ini 6 ya P-nya tadi. Oh, ini 6. 7 kali 6, 7 min 6 dikurangi dikalikan 9. Berarti ini kan 1 kali 9, berarti 9. Berikutnya yang soal terakhir, berapa besar subsidi yang dinikmati oleh produsen? Nah, berarti kalau jumlah subsidinya tadi yang diberikan pemerintah 3,5, yang dinikmati oleh konsumen 9, berarti besarnya subsidi yang dinikmati produsen itu besarnya ini
yang diberikan pemerintah dikurangi yang dinikmati oleh konsumen. 4,5. Berikutnya gambarkan dalam sebuah grafik. Nah, saudara bisa cari untuk fungsi permintaan, fungsi penawaran sebelum dan sesudah pemberian subsidi. Nah, untuk menggambarnya kita asumsikan di sini fungsinya tadi sebelum ada subsidi itu kan fungsinya untuk penawaran ini. Sesudah ada subsidi, fungsi penawarannya adalah yang berarti yang ini ya. Sesudah subsidi itu dikurangi ini. Kita pakai yang ini. Kita nanti cari titik nolnya. Yang sebelum dulu. Sebelum itu berarti kalau ini P-nya itu sama dengan 0, berarti Q-nya sama dengan berapa? Ini sama dengan 0, berarti setengah Q sama dengan ditambah 3 kan sama dengan 0, berarti setengah Q sama dengan minus 3 ya. Ini 0 berarti kita tulis ini aja ya. Setengah Q plus 3 sama dengan 0. Q sama dengan minus 3. Setengah Q sama dengan minus 3. Berarti Q sama dengan 6. Titiknya adalah 0, 6. Kalau Q-nya 0 berarti P sama dengan 3. Berarti titiknya 0 dan 3. Kalau yang ini, kalau ini P sama dengan 0 berarti setengah Q sama dengan, saya jujuk ya, berarti minus 1,5. Q sama dengan minus 3. Ini minus ya, nggak teliti nanti. Terus ini titiknya berarti 0, P-nya di minus 3. Depannya ini dulu ya, minus 6, ini 0, ini minus 3, ini 0. Kemudian kalau misalnya Q sama dengan 0 berarti P ketemunya 1,5. 0 dan 1,5. Nah, tinggal dibuat gambar dalam bentuk grafik. Titiknya itu 0, minus 0 dan 3. Ini di sini 0 dan 1,5. Misalnya di sini ya, ini 1,5, gambarnya seperti ini. Ini berikutnya yang satunya minus 6 dan 0. 1, 2, 3, 6. Kemudian 0 dan 3. Ini 1,5 berarti kecil sini 2, 3. Ini sebelum fungsi S sebelum ya, ini sesudah. Nah, ini besarnya subsidi. Jadi bergerak dari sini ke sini. Nah, itu saudara. Nah, kalau misalnya untuk fungsi penawaran, saudara tinggal cari titiknya nanti. Untuk permintaan tinggal dicari titiknya. Permintaan di sini berarti kalau P-nya sama dengan 0 berarti Q-nya itu sama dengan 15. Sedangkan kalau Q sama dengan 0 berarti P sama dengan 15. Nah, ini tinggal kalau ini 3. Wah, ini gambarnya tidak bagus ya. Ini 3, ini 6, 9, 12, 15. Ini segini. Nah, gambarnya mestinya. Nah, ini.
Ini titik keseimbangannya di sini. Tadi yang sebelum itu titiknya ini E itu 8, 7, yang sesudahnya itu 8, 6. Ini titiknya nggak tepat betul ya, gambarnya kurang bagus ini. Oh, ini 9. Ini 9, 6. Ini E-nya 9, 6. Sudah selesai. Ini untuk kasus yang subsidi. Berikutnya untuk analisis pulang pokok itu kita menghitung besarnya total cost yang dikeluarkan oleh produsen di dalam menghasilkan produk. Lah, komponen biayanya adalah biaya tetap dan biaya variabel. Untuk analisis pulang pokok nanti materinya akan saya unggah di dalam Google Classroom. Saudara bisa mendownload di sana. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cukupkan sekian. Ya, untuk pertemuan ke-8 itu mestinya ada tugas yang harus saudara kerjakan, tugas 2. Tugas 1 itu sudah di materi ke-5. Saudara bisa lihat di pertemuan di materi ke-5. Itu tugas 1. Nah, untuk tugas ke-8 ini saudara buka di buku Matematika Ekonomi untuk Matematika Ekonomi dan Bisnis Joseph Bintang Kalangi, ini sebagai referensi ya. Saudara kerjakan itu soal nomor 20 dan nomor 21. Ada 2 soal yang harus saudara kerjakan untuk tugas pertemuan materi ke-8 ini. Oke, terima kasih. Nanti secara lengkap akan saya tampilkan di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Sampai bertemu kembali dalam pertemuan yang akan datang.